Ya, pemirsa, dan untuk mengetahui perkembangan terbaru kasus Vina, kami sudah tersambung bersama dengan Kombes Pol Surawan, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Selamat siang, Pak Surawan. Selamat siang, Mbak. Pak Surawan, ini kan kasusnya ini sudah sejak tahun 2016 ya, Pak. Tapi dari total 11 orang pelaku, baru 8 pelaku yang kemudian sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan juga sudah mendapatkan vonis. Bagaimana kelanjutan dengan 3 tersangka lainnya? Ya, untuk ketiga tersangka yang lain, kita memang selama ini sudah melakukan pencarian juga. Jadi bukan saat ini saja, kita sudah melakukan beberapa kali terkait kasus ini, dan kita masih mendalami terus keterangan para narapidana yang saat ini berada di lembaga pemasyarakatan. Siapa sebenarnya yang ketiga orang ini, supaya kita bisa melacak keberadaannya. Oke, Pak Surawan. Masyarakat juga banyak yang menilai lantaran kenapa baru sekarang merilis DPO berisikan identitas walaupun tidak ada fotonya ketika filmnya sudah viral. Mungkin bisa diinformasikan, Pak? Ya, sebenarnya terkait DPO ini kita sudah merilis lama semenjak kasus ini terungkap dulu. Jadi berdasarkan keterangan para pelaku, memang ada 3 orang ini yang dulu ikut serta melakukan. Namun dari beberapa keterangan tersangka juga mereka mengenal sepintas terhadap 3 orang ini, sehingga kita untuk mendalami perlu banyak informasi lagi, ya, sehingga kita bisa menangkap 3-nya. Oke, sejauh ini penelusuran pihak kepolisian seperti apa, Pak? 3 orang ini mungkin sudah diketahui jejaknya, posisinya ada di mana? Mungkin bisa diinformasikan, Pak Surawan? Ya, jadi untuk ketiga orang ini kita akan mendalami terhadap para tersangka lain yang saat ini sudah vonis sebagai narapidana, supaya kita bisa mendalami peran ketiganya ini siapa, kemudian mereka ini siapa, karena mereka pada saat kejadian sendiri memang dalam kondisi mabuk, sehingga kemungkinan hanya tahu nama atau nama panggilan. Dan mereka belum tahu yang ketiganya ini asal usul dari mana. Sampai saat ini juga mereka belum mengetahui. Oke, Pak Surawan, informasi yang juga beredar, mungkin ini bisa diinformasikan. Itu apa betul memang ada keterlibatan dari anak anggota oknum polisi? Sejauh ini yang anak anggota Polri justru yang korban, bukan para pelaku, Mbak. Oke. Untuk DPO sendiri, Pak, ini kan yang dirilis, masyarakat juga menilai hanyalah identitas singkat pelaku, tidak ada fotonya. Apakah memang rupanya ini tidak adakah jejak digital dari 3 pelaku yang masih DPO? Jadi memang kita belum menemukan jejak digital maupun keterangan secara rinci daripada pelaku lain, sehingga kita memang selama ini ada kendala di situ gitu. Oke, mau konfirmasi lagi, Pak, berarti yang anak oknum polisi ini adalah korban bernama Egy? Betul. Ya, betul. Rizky Putra itu merupakan anak dari perwira Polri, Pak. Oke, Pak, untuk sejauh ini mungkin penelusuran akan dilakukan seperti apa, Pak? Mengingat jejak digitalnya tampaknya ini agak sulit ya untuk dilihat. Ya, dan kita juga berusaha untuk ke pihak keluarga, mungkin ada informasi-informasi terkait ketiganya, maupun informasi dari para tersangka ini, sehingga kita bisa menemukan secara pasti. Kalau sudah kita tahu pasti identitasnya, mungkin kita akan lebih mudah melakukan pelacakan. Kan mungkin kan dari ketiganya ini hanya nama panggilan alias, tapi tidak ada yang tahu nama aslinya ketiganya siapa. Untuk itu kita juga tentu minta bantuan dari pihak keluarga, manakala ada informasi-informasi ataupun jejak dari ketiganya, kita akan telusuri ketiganya, Mbak. Oke. Pak, mungkin begini, kronologi awal kejadiannya sebenarnya seperti apa? Apakah memang benar polisi baru menyelidiki kembali ketika ada kiriman rekaman suara dari pihak keluarga Vina? Karena sebelumnya dipercayai ini hanya kecelakaan tunggal saja. Ya, kalau kita melihat awal mula kejadian, jadi kejadian berawal dari para pelaku ini, mereka minum mabuk, kemudian kedua korban ini lewat. Dari mereka ini kemudian melemparkan batu kepada korban sehingga korban jatuh, kemudian dibawa ke sebuah lapangan, di sana mereka disiksa, kemudian juga yang korban perempuan sempat diperkosa. Nah, untuk menghilangkan jejaknya mereka membuang mereka ke sebuah jembatan di daerah Talun yang seolah-olah dibuat seperti kecelakaan. Oke, tapi nyatanya ini telah direncanakan atau tidak, Pak?
Mereka tidak merencanakan, jadi memang mereka dalam kondisi mabuk, kemudian korban lewat, dilempar batu jatuh, kemudian dilakukan penyiksaan terhadap keduanya dan sempat diperkosa. Oke, mengenai peran-peran dari tersangka yang sudah diamankan, Pak, apakah ada salah satu diantaranya yang juga merupakan otak pelaku atau justru otak dari kejadian ini 3 orang yang masih belum ditemukan? Kalau otak pelaku kita memang belum ada keterangan ke arah sana, jadi mereka melakukan aksi seolah-olah ini spontan mereka mabuk, kemudian ada korban yang lewat dilempar batu jatuh, kemudian dilakukan penyiksaan. Oke. Pak Surawan, kami konfirmasi juga, kasus ini akhirnya ditangani oleh Polres Cirebon atau diambil alih oleh Polda Jabar, Pak? Akhirnya ditangani oleh Polda Jabar pada tahun 2016, kemudian sudah dilimpahkan sampai dengan sudah vonis. Jadi dari 8 orang ini 7 orang vonis seumur hidup, kemudian karena 1 pelaku di bawah umur, ya, karena mereka mendapatkan vonis 8 tahun yang 1 orang. Oke, yang dinantikan ini Pak, 3 dari pelaku yang masih DPO ini bisa ditemukan. Apakah mungkin sudah mendalami jejak para 3 DPO ini ke pihak keluarga ataupun orang-orang yang terakhir dihubungi oleh ketiganya, Pak? Ya Mbak, sekarang kita sudah menelusuri ke arah sana. Memang selama ini kita juga sudah menelusuri, bukan berarti kita diam. Nah, sekarang juga kita akan menelusuri kepada pihak keluarga yang memang memiliki informasi terkait dengan ketiganya, sehingga kita dapat mudah untuk menemukan ketiganya. Oke, Pak, untuk para pelaku dan kedua korban ini apakah saling kenal? Untuk pelaku dengan korban mereka tidak saling kenal. Tidak saling kenal, karena informasi yang beredar bahwa salah satu pelaku dikatakan memiliki rasa suka terhadap korban wanita. Ya, itu yang masih kita dalami nanti. Oke, artinya masih dalam pendalaman pihak kepolisian. Ya, betul. Oke, saat ini Pak, untuk informasi berkaitan dengan pemeriksaan dari keluarga korban, apakah kemudian dilakukan kembali? Ya, kita akan datang kepada pihak keluarga nanti untuk mencari informasi, barangkali ada informasi-informasi penting yang dapat kita kembangkan untuk menemukan para tersangka yang lain. Oke, artinya akan ada pemanggilan kepada pihak-pihak terkait kembali? Ya, tentu kita akan melakukan pemanggilan maupun kita nanti proaktif untuk datang kepada pihak keluarga nanti. Baik, terima kasih Kombes Pol Surawan, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat atas informasinya. Semoga kasus ini segera terungkap ya Pak, 3 DPO segera ditangkap. Terima kasih Pak sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang.